Bulan Oktober, bulan diakonia. Minggu ini saya kedatangan Leni dan juga Frisil. Mereka adalah penerima bantuan dari diakonia. Ikuti perbincangan saya dengan mereka. Shalom Leni dan juga Frisil. Shalom. Kalau boleh tanya nih, sudah berapa lama kalian berdua ini menerima bantuan dari diakonia? Dari Leni dulu. Dulu kalau aku udah menerima bantuan dari diaspora ini sejak SD sampai SMA. Dan puji Tuhan aku sekarang juga udah bisa kuliah. Dulu bantuannya itu berupa uang SPP waktu SMA dulu. Berarti udah lama ya, dari SD sampai SMA ya. Kalau Frisil masih menerima bantuan ya? Masih, ya. Oke, iya. Apa sih yang dirasakan atau manfaat dari diakonia untuk Frisil dan juga Leni? Manfaatnya itu banyak banget ya di kehidupanku serta keluargaku. Bantuannya itu banyak banget, nggak berupa dana tapi juga kadang berupa kayak sembako gitu, pakaian gitu. Dan mengucap syukur sekali Tuhan boleh menggerakkan para donatur dan juga gereja buat membantu aku dan keluargaku. Puji Tuhan. Apa yang ingin disampaikan Leni dan juga Frisil? Frisil mungkin bisa mengucapkan terima kasih. Ya, kami sangat berterima kasih pertama untuk Tuhan Yesus, juga kepada pihak diakonia, semua pengurusnya, juga para donatur yang sudah membantu keluarga kami. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada para donatur, pengurus diakonia, serta gereja GBI Diaspora Sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih kepada Bapak Yehuda Selomas, Bapak Dendi Pristiwanto, Ibu Hendrawati, Ibu Beni, Hotel Emma dan Permata Intan, serta Ibu NN berupa 100 sak beras dalam kemasan 5 kg yang telah menabur untuk diakonia di bulan September. Taburan Bapak Ibu sudah memberkati jemaat diakonia dan pekerja gereja. Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 4 dan 5 Oktober yang lalu, kami staf DSCM Malang dan Surabaya, kemudian tanggal 7 Oktober 2022 yang lalu, Ketua dan Wakil Bidang-Bidang bersama Bapak Gembala Bapak Sudi Dharma dan Wakil Gembala Bapak Erlangga Dharma mengadakan raker atau rapat kerja. Mari jemaat Tuhan, kita mendukung setiap program gereja yang ada. Mulai sekarang jemaat Tuhan yang akan beribadah onsite tidak perlu lagi mendaftarkan diri melalui form pendaftaran, tetapi cukup dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Pastikan sebelum hadir ibadah, Bapak Ibu sehat dan siap menjalankan protokol kesehatan. Baik, terima kasih Leni dan juga Frisil untuk perbincangan kita hari ini. Jemaat Tuhan, mari terus berdampak bagi sekeliling kita, seperti filosofi GBI Diaspora Sejahtera, memperhatikan kebutuhan dan keselamatan sesama. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang dari DSCM, baik yang onsite maupun online, maupun pakai radio streaming, mari kita mulai ibadah kita. Kami undang bangkit berdiri untuk sama-sama kita berdoa dari 2 Korintus 9 ayat 9 sampai yang 10. Mari kita sama-sama ucapkan firman Tuhan ini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Terima kasih, haleluya. Mari kita berdoa. Pertolongan kita datang yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, sungguh kami bersyukur atas segala pimpinan-Mu, atas segala penyertaan-Mu
bagi umat-Mu, atas segala bimbingan-Mu, atas segala proses yang terjadi yang mengubah kami sehingga selalu berubah menuju kepada keserupaan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, di dalam penyertaan-Mu, di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan adalah perisai kami, dan kami melewatinya dengan sukacita oleh karena Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala pimpinan-Mu. Saat ini kami akan memulai ibadah kami dengan pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi para imam-Mu yang melayani pada hari ini, sehingga apa yang kami naikkan berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dengan rasa hormat, gentar dan takut akan Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh kita kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum duduk Bapak Ibu, sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom Bapak Ibu yang hadir di Pondok Daud maupun yang mengikuti secara streaming. Boleh kasih salam kanan kiri, kasih senyum yang terbaik, katakan Shalom, Tuhan Yesus memberkati engkau hari ini. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk setia melayani-Mu Tuhan, sampai Kau dapati kami tak bercacat dan tak bercela, dan kami menerima mahkota kehidupan itu Tuhan. Makasih Tuhan. Bersama-sama katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, ya Tuhan, bersama-sama nyatakan ini kepada Tuhan. Katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku.
katakan kepada Tuhan pagi hari ini, katakan janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku tak. Boleh sekali lagi sambil bangkit berdiri bersama-sama katakan melayani. Kami mau setia sebab Engkau Allah yang telah terlebih dahulu setia kepada kami. Seumur hidupku janji-Mu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi katakan sampai ku dapat mahkota kehidupan, mengasihi-Mu, terus mengiring-Mu Tuhan, seumur hidup kami mau melayani-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan kepada setiap kami kekuatan Tuhan, bahkan teguhkan iman percaya kami. Oh, Kaulah Yesus Tuhan, Kau tetap Raja dalam hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kami sembah Kau, dengan segenap hati kami memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. We welcome You Holy Spirit. Mari lawan setiap kami, jamah setiap kami. Haleluya. Hari inilah waktu yang terbaik untuk kita sembah Dia. Mari agungkan Dia, mari bermasmur bagi nama-Nya yang hebat. Dia Allah yang dahsyat. Uriala basya kalabata karabata karabasya karabata karabasya. Kiriara basya karabasya diri. Biara basya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Wow, makasih Tuhan. Di sepanjang hidupku, terus selamanya ku kan setia melayani. Makasih Tuhan, we love You Lord. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kebersetiaan. Mari angkat tangan untuk sembah Dia pribadi, lepas pribadi.
duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makasih Tuhan. Sekali lagi kami mau beri yang terbaik bagimu Tuhan. Bahkan seluruh kehidupan kami, hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. It's my desire to honor you. Lord, with all my heart. Katakan all I have within me. Is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. In me. Dari awalnya nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan segenap hatimu. Dimanapun kau saat ini berada, katakan, this is my desire. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Dengan segenap hati, mari katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Jemaat Tuhan katakan, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Dengan segenap hatimu katakan, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake.
Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami merasakan lawatan-Mu luar biasa untuk setiap kami. Engkau hadir di tempat ini, bahkan Engkau hadir di dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan kasih yang luar biasa pagi hari ini. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini Tuhan. Kami mau hanya mendengar suara-Mu Tuhan. Kami ingin berjumpa hanya dengan Engkau Bapa, bukan yang lain. Kami mau fokus saat ini kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami. Terlebih hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah dengan jelas bagi setiap kami. Agar kami Tuhan tidak hanya memiliki hati Yesus, tapi kami akan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom. Ya, terima kasih untuk tim Presiden Worship. Dari lagu-lagu penyembahan pujian yang kita naikkan, saya merasakan Tuhan disukakan. Ya, Tuhan bersuka cita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini saya terlalu percaya setiap kita datang di tempat ini hanya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Hanya untuk mendengarkan kabar baik. Hanya untuk memiliki rasa haus dan lapar akan apa yang Tuhan perkatakan. Amin. Ya. Jadi mari kita fokus. Ya. Tidak kebetulan juga pagi hari ini saya ada di tempat ini. Ya. Tapi yang penting Tuhan yang berbicara bagi setiap kita. Ya. Oke, pada bulan ini gereja kita menetapkan yang tadi Bapak Ibu sudah juga lihat di dalam pengumuman ya, di dalam multimedia adalah bulan ini adalah bulan diakonia. Ya, bulan diakonia ini mengingatkan setiap kita bahwa setiap kita itu harus memperhatikan kebutuhan dan keselamatan sesama. Ya, tidak hanya di bulan ini, tapi bulan ini mengingatkan kita bahwa kita terus melakukan. Dan inilah hatinya Tuhan, saya katakan. Tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah milikilah hatinya Tuhan. Milikilah hatinya Yesus. Ya. Bahkan saudara dan saya berani berkata tidak hanya ditebus atau dipanggil atau dipilih. Ya, hanya untuk menerima, memperoleh kehidupan kekal atau masuk surga. Tapi yang lebih daripada itu menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Ya, inilah perjalanan kekristenan kita. Ya, kita tidak hanya puas dengan kita bertobat, dengan kita dibaptis, tapi kita ada perjalanan hidup, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Pada suatu waktu Bapak Ibu, ya, saya ambil dari Lukas pada pagi hari ini. Pada suatu waktu ada seorang ahli Taurat berdiri di hadapan Yesus, ya, untuk mencobai Yesus, ya, untuk mencobai Yesus. Jadi ahli Taurat ini sudah punya maksud yang tidak baik terhadap Yesus. Dia berkata kepada Yesus, "Guru, apa yang harus ku perbuat agar aku memperoleh kehidupan kekal?" Ini ahli Taurat. Dan Yesus berkata, "Apa yang ada tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca?" Dan ahli Taurat itu berkata, namanya aja ahli Taurat Bapak Ibu ya. Dia sangat hafal sekali akan ayat-ayat gitu ya. Dia katakan, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini jawab ahli Taurat waktu itu. Ya. Dan Yesus berkata, "Benar jawabmu, lakukan, pergi dan lakukan." Sebetulnya dari pembicaraan ini Bapak Ibu,
kalau ahli Taurat ini maksudnya baik ya. Ini ada di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya. Ini perikopnya orang Samaria yang baik hati. Ya. Kalau maksudnya baik, pasti dia akan menerima, dia akan pergi dan melakukan. Akan tetapi di ayat yang ke-29, ya, ahli Taurat berkata, dia ingin membenarkan dirinya. Ya. Lukas 10 ayat 29 mungkin bisa ditampilkan ya sambil dibantu. Ya. Dia membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus, ya tadi kan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Ahli Taurat ini ingin membenarkan dirinya Bapak Ibu. Yang dimaksud sesama manusia itu siapa? Guru gitu ya. Akhirnya Yesus memberikan contoh perumpamaan. Ya. Yang Bapak Ibu tahu pasti di mana ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, singkat cerita orang itu ya dirampok, ya dipukuli, ditelanjangi bahkan sampai dalam keadaan sekarat. Ya. Nah, ketika itu ada seorang imam. Ya, seorang imam lewat dan ketika imam itu melihat orang yang habis dirampok ini, dia tidak menolong tapi dia justru melewatinya bahkan dari seberang jalan ya. Jadi saya bisa bayangkan kalau orang itu ada di sini ya, ada di sini terkapar gitu ya. Seorang imam lewat mungkin sambil pegang HP, kita kan sering seperti itu ya Bapak Ibu ya, jalan pegang HP dingkluk terus ya. Pegang HP gini, terus kok ada orang ya. Ini seorang imam ini Bapak Ibu. Waduh, lewat ya. Dan yang kedua Tuhan memberikan contoh seorang Lewi. Dan seorang Lewi itu juga sama. Ya. Sama apa yang dilakukan. Ya, lewat. Ketika ini yang perlu kita perhatikan, ketika seorang imam, seorang Lewi melihat orang yang terkapar tadi, itu bukan hanya cuma berjalan di sampingnya begini, tapi dia menjauh Bapak Ibu. Jadi saya simpulkan bahwa orang ini sebetulnya tidak lagi, bukan hanya tidak mau menolong, tapi baunya mungkin dia juga enggak mau. Ya. Ini seorang imam, ini seorang Lewi. Ya, melihat orang terkapar, mungkin baunya aja enggak mau, makanya dia menjauh. Enggak. Akan tetapi yang ketiga diberikan contoh seorang Samaria. Ya. Bapak Ibu tahu ketika seorang Samaria melihat, nah ini yang penting. Ketika seorang Samaria melihat orang yang terkapar, dia bukan menjauh, dia bukan cuma lewat, tapi tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah yang saya katakan hatinya Yesus. Ini Yesus memberikan perumpamaan. Ketika orang Samaria lewat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Singkat cerita dia menolong, dia membawa ke penginapan, dia memandikan, meminyaki ya. Sampai kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas 10, 25 sampai 37, itu sampai ditinggalkan uang 2 dinar ya kepada pemilik penginapan dan dia berpesan rawatlah dia dan kalau butuh apa-apa cukupkan dia, kalau uangnya kurang nanti aku balik kamu tak tukari. Betul ya, seperti itu ya. Kamu tak tukari. Dan ayat 36, Tuhan kembali bertanya kepada ahli Taurat. Siapakah di antara ketiga orang ini ya yang dimaksud dengan sesama manusia dari orang yang terkapar? Dan ahli Taurat tidak bisa ngeles. Dia menjawab orang yang mempunyai belas kasihan itu. Dan Tuhan tetap katakan, sekarang pergilah dan lakukan. Apa maksud dari perikop ini Bapak Ibu ya? Apa maksud dari perikop ini? Saya bayangkan mengapa Tuhan bukan memberikan contoh itu orang-orang biasa. Ya. Misalkan datanglah seorang pengikut Yesus atau datanglah murid-murid Yesus berjalan, bukan.
Tapi jelas dikatakan seorang imam dan seorang Lewi dan orang Samaria. Ya. Dan ternyata pemenangnya adalah orang Samaria. Ya. Mengapa Bapak? Karena Tuhan akan apa? Akan menegur keras seorang ahli Taurat ini. Bapak Ibu tahu di ayat yang ke-29 tadi dikatakan dia ingin membenarkan dirinya. Itu saya bayangkan begini. Dia mengharapkan jawaban dari Tuhan Yesus ya. Siapa kasihilah sesamamu manusia? Ya orang-orang kudus. Ya, termasuk saya waktu itu, termasuk ahli Taurat. Ahli Taurat kan waktu itu dia, termasuk saya. Itu mungkin yang dimaksud ahli Taurat ini. Jadi untuk membenarkan dirinya ya, dan mencobai Yesus. Dia mengharapkan Yesus berkata, siapa sesamamu manusia? Ya kamu, nah, gitu ya. Atau imam ini, atau ahli Taurat, atau seorang Lewi. Ternyata enggak. Ya. Jadi ini adalah teguran bagi setiap kita Bapak Ibu. Ya. Teguran bagi setiap kita. Bagaimana kita memiliki belas kasihan Tuhan. Ya. Kita memiliki belas kasihan. Hari-hari ini saya katakan pandemi mungkin sudah berakhir. Ya, maksudnya COVID ini berakhir. Tapi dampak itu masih ada. Ya. Bahkan dari para ekonomi tahun depan itu bukan tambah lebih baik. Ya, tapi tambah enggak karu-karuan. Intinya kondisi bangsa, negara, dunia ini semakin enggak karuan. Tapi hari ini Tuhan sangat meneguhkan saya bahwa setiap anak Tuhan justru ini kesempatan kita. Amin. Untuk kita mendemonstrasikan kekuatan Tuhan. Amin. Ini waktunya kita. Di tengah-tengah dunia yang mungkin lagi goyang, yang lagi semrawut ya. Kita tahu negara-negara besar juga lagi krisis. Tapi Tuhan mau ngomong, ya justru ini anak-anak Tuhan. Mendemonstrasikan kekuatan Allah untuk memiliki belas kasihan Tuhan. Untuk memiliki belas kasihan Tuhan. Kalau kita lihat ya, di dalam bacaan itu tadi. Ya, kalau hari-hari ini ada seorang menulis perumpamaan ini Bapak Ibu ya. Bisa viral. Benar enggak? Bisa viral. Seorang imam. Waduh, imam-imam bisa enggak terima. Loh enggak loh, aku kalau ketemu orang tak tolong. Ya, gitu ya. Tapi berhubung ini yang ngomong Tuhan Yesus, Alkitab, ya, nggak ada yang berani protes. Karena kita tahu bahwa maksud Tuhan itu baik untuk mengingatkan kita, ya, untuk mengingatkan kita. Ayat 33 tadi dikatakan dari Lukas 10, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari seorang Samaria ini. Ya. Bagaimana seorang Samaria ini ketika melihat orang yang terkapar tadi. Ya. Padahal seorang imam, seorang Lewi dan orang yang terkapar, ini orang Yahudi. Dan yang menolong ini orang Samaria. Kita tahu ya pada waktu itu orang Yahudi tidak bersahabat lah ininya ya dengan orang Samaria. Tapi orang Samaria ini ketika tahu ada orang terkapar, tergeraklah oleh belas kasihan. Ini yang Tuhan mau. Pagi hari ini, adakah setiap kita memiliki belas kasihan? Tuhan sudah memberikan contoh para imam, para Lewi. Ya. Saya mau katakan, jangan bangga jadi seorang imam. Jangan bangga jadi seorang Lewi. Jangan bangga jadi seorang pendeta. Saya juga pendeta. Firman ini teguran juga buat saya. Jangan bangga. Jangan bangga saudara melayani. Jangan bangga saudara ibadah tiap hari. Tapi saya bukan katakan salah. Tapi jangan bangga ketika saudara tidak memiliki belas kasihan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya.
Ini bukti. Mengapa Tuhan tadi dikatakan memberikan contoh imam dan Lewi dan yang satu Samaria. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita, aku tidak melihat statusmu. Ya, tapi aku melihat hatimu. Belas kasihan itu beda dengan kasihan. Kalau kasihan itu cukup ada rasa. Kita melihat orang itu kasihan. Oh iya, aku seakan kasihan. Aku ada rasa iba. Tapi kalau belas kasihan, ini kasihan yang berlebihan Bapak Ibu. Yang tidak bisa tertahankan. Apakah kita di dalam mengikuti Yesus sudah memiliki hatinya Tuhan? Hatinya Tuhan belas kasihan ini tertulis di mana-mana Bapak Ibu ya. Ketika ketemu dengan 5.000 orang ya. Tuhan katakan apa? Tergeraklah hatiku oleh belas kasihan karena mereka lapar dan belum makan 3 hari. Apa yang membuat kita bisa berbelas kasihan? Ya. Ketika orang Samaria ini tidak lagi hanya mementingkan kepentingannya pribadi. Ya. Tidak lagi. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Bukan dalam arti kita tidak boleh memikirkan sama sekali kepentingan kita. Ya. Enggak. Bagi saya itu munafik lah. Ya. Kalau kita sama sekali tidak pernah sedikit pun memikirkan kepentingan kita itu munafik. Ya. Filipi 3 dan 4. 2, 3 ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat ini jelas. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Jadi jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kita responi benar apa yang dilakukan orang Samaria ini, itu adalah hatinya Tuhan. Yang saya katakan terus, ini hatinya Tuhan. Ya. Jadi bukan lagi kita tidak memikirkan kepentingan kita. Tapi ada waktunya. Ada waktunya. Kita lebih memikirkan orang lain. Amin. Ini adalah proses kita untuk menjadi serupa. Tuhan Yesus sudah meneladani Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca di dalam Lukas ya, mungkin saya juga lupa yang waktu tadi 5.000 orang. Itu Tuhan itu juga belum makan Bapak Ibu. Ya. Dikatakan Tuhan juga belum makan dan Tuhan sebetulnya ingin istirahat. Ya, kalau yang sudah baca pasti tahu. Tapi ketika melihat orang banyak, dia lupa kalau dia belum makan. Dia lupa kalau dia butuh istirahat. Dia langsung tergeraklah hatinya. Ini yang saya katakan belas kasihan ini sesuatu yang keluar tidak dapat ditahan. Tidak bisa ditahan. Mungkin hari-hari ini sebetulnya kita ini ya kekurangan gitu ya. Tapi ketika melihat orang itu, gak iso aku. Ya wis lah. Itu belas kasihan. Dan ini yang dimaui Tuhan. Ya, ini yang dimaui Tuhan. Saya bukan bermaksud untuk bermegah diri. Tapi saya ingin berbagi Bapak Ibu. Bahwa saya bersyukur saya sudah mengalami ujian ini. Ya. Pada suatu waktu, saya pernah cerita mungkin ya di tempat ini. Saya ke toko sepatu, saya mau beli sepatu. Ketika saya lihat sepatu itu mahal, saya nggak jadi. Ya. Mahal itu relatif ya. Waktu itu saya katakan waktu itu sepatu itu 600.000. Saya mikir nggak jadi sudah. Tapi besoknya Bapak Ibu, ujuk-ujuk, ya, tahu ujuk-ujuk ya, tiba-tiba, ya. Ujuk-ujuk itu bahasa Jerman itu Bapak ya. Tiba-tiba ada seorang datang kepada saya. Dia katakan, Pak,
Saya butuh hari ini 2 juta. Bapak Ibu bisa bayangkan. Kemarin saya mau mengeluarkan 600.000 untuk saya. Saya berat saya, mikir saya. Nggak wis, biarin dah sepatuku meskipun jelek masih bisa dipakai. Tapi besoknya Tuhan izinkan 3 kali lipat lebih yang dibutuhkan orang itu. Saya bergumul di situ. Ya, saya bergumul. Tapi saya tahu itu adalah ujian. Ya. Inilah yang dikatakan belas kasihan. Saya tidak bermegah diri Bapak Ibu ya, tidak. Tapi saya mau berbagi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi seperti itu, saudara harus tahu ada waktunya. Saudara mementingkan kepentingan orang lain. Amin. Ada waktunya. Dan ada waktunya saudara juga akan memprioritaskan diri sendiri. Tapi saya terlalu percaya begini Bapak Ibu. Ketika kita memprioritaskan orang lain, maka Tuhan memprioritaskan saya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Saya terlalu percaya Bapak Ibu Saudara dan saya pasti mau dong diprioritaskan Tuhan. Amin. Syaratnya cuma satu. Prioritaskan orang lain. Ya. Prioritaskan. Mungkin sepatu saudara sudah jelek, tapi masih bisa dipakai walaupun bulak-bulak. Ya. Bulak-bulak sedikit. Saya punya sepatu itu ya, mungkin sudah 15 tahun Bapak Ibu. Ya, masih saya pakai hari ini. Ya. Tapi saya mikir, enggak rusak. Ya. Jadi ketika itu, saya lepaskan uang itu. Ya, saya lepaskan. Jadi hal-hal inilah yang dimiliki orang Samaria pada waktu itu. Ya, orang Samaria pada waktu itu apa kengangguran Bapak Ibu? Ya, dia tidak hanya mengobati di jalan aja terus ditinggal pergi, enggak loh. Ya, dibopong, diangkat, dimandikan, diminyaki, nanti besok balik. Jadi dia pertolongannya itu sampai tuntas. Ya. Saya katakan belas kasihan itu butuh pengorbanan. Ya, butuh pengorbanan. Ketika saudara melakukan sesuatu, tapi saudara tidak merasa berkorban, sebetulnya itu belum pengorbanan. Ya. Ada orang yang berbuat baik, saya tidak menyalahkan. Ada orang yang berbuat baik, ngasih kulkas kepada orang lain. Ya. Tapi kulkas itu sebetulnya pintunya sudah lepas Bapak Ibu. Ya. Apakah ini berbuat baik? Saya tidak nyalakan loh ya. Mungkin itu berbuat baik. Ya. Tapi saya katakan orang ini belum berkorban. Ya, belum berkorban. Mungkin timbang-timbang nyesei di rumah ya. Ya, wis nyesei di omah ya. Siapa sih mau kulkas? Wis angkatan. Ya. Barang dibuka pintunya ambrol Bapak Ibu. Ya. Perbuatan baik daripada dibuang katanya, ya. Tapi apakah sudah berkorban? Yang tahu saudara saya dengan Tuhan. Ya. Jadi butuh pengorbanan. Seperti orang Samaria, butuh waktu, berkorban harta, berkorban perasaan. Loh benar. Ya. Bukan cuma uang tok loh. Ya. Ada orang kan begini. Wis pokoknya kon tak kei dhuwit ya wis nyang dokter dhewe kan. Ya. Pergi ke dokter wis uangnya diuncalno. Orang Samaria enggak. Diangkat, dinaikkan keledainya. Bayangkan loh. Dan saya katakan, inilah hatinya Tuhan. Inilah hatinya Tuhan. Ya. Jadi sangat munafik kalau saya bilang, aku gak butuh sepatu, aku gak butuh baju. Enggak. Butuh. Tapi ada kalanya, saudara lebih memprioritaskan orang lain. Ya. Ada waktunya.
Kalau sesuatu yang saudara butuhkan bisa ditunda, ya ditunda. Karena ada orang lain yang lebih membutuhkan hari ini. Tunda aja. Percayalah Bapak Ibu, nanti Tuhan sendiri yang memprioritaskan saudara. Amin. Sesuatu yang tidak pernah saudara bayangkan itu yang terjadi. Loh kok iso ya? Inilah. Tidak tertahankan Bapak Ibu. Jadi perlu diuji. Kebaikan kita tadi perlu diuji. Yakobus 3 ayat 17 dikatakan begini. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Ya, salah satu nih, penuh belas kasihan dan buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ini perlu diuji. Belas kasihan kita ini murni apa enggak? Murni apa enggak? Apakah saudara mengasihi atau menolong orang itu karena oh ya itu satu komsel dengan saya. Ya, atau sebatas itu, oh ya itu masih saudara saya. Oh ya karena orang itu pernah membantu saya. Ya, orang Samaria tidak kenal dengan orang yang terkapar. Enggak kenal. Tapi inilah yang dimaui Tuhan. Murni. Jangan lagi melihat, wah, ya ini sorry, di sini tidak ada ya, ini cuma cerita. Wah, sing kesusahan orang kaya, ya, berbondong-bondong ke sana sampai mobilnya gak cukup. Ya, tapi lek sing kesusahan orang miskin, berbondong-bondong cari alasan. Ya, lah ini di sini tidak ada di sini. Sana-sana nggak tahu. Ya. Ini perlu diuji. Makanya Tuhan berikan orang Samaria ini apa? Orang yang bukan siapa-siapa. Ya. Perlu diuji, murni enggak? Jangan-jangan kita bantu orang karena oh, soge. Didata. Siapa yang ikut kunjungan? Wah, cowok petrut. Gak cukup mobilnya. Ya. Hati-hati. Hatinya Tuhan sudah memberikan perumpamaan. Bukan orang kudus. Ya, bukan orang yang melayani. Tapi orang biasa. Ketika memiliki hatinya Yesus, maka dia berkenan di hadapan Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Yang berikutnya. Ya, waktunya cepat banget. Yang berikutnya, ya, Tuhan mau di dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu, bahwa kasih itu tidak ada batas. Ya, kasih itu Tuhan ingin menunjukkan bahwa namanya kasih, namanya belas kasihan itu enggak ada batasnya. Tadi yang saya sudah jabarkan sedikit, tidak melihat status, tidak melihat siapa orangnya. Ya, bahkan di dalam Matius 5 ayat 43. Dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini hukum Taurat Bapak Ibu. Ya. Ketika Bapak Ibu melakukan ini apa salah? Enggak salah. Tapi saya katakan belum sempurna. Amin. Belum sempurna. Dan apa yang dimaui Tuhan di ayat 44? Dimaui Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Bapak Ibu bayangkan ya. Ketika kita melakukan di ayat yang ke-44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, baru ayat 45. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Artinya ketika ayat 44 itu tidak dilakukan, maka kita bukan menjadi anak-anak Bapa. Ya, kita menjadi anak-anak iblis. Ini jelas. Karena dengan demikianlah
kamu menjadi anak Bapamu di surga. Karena apa? Karena Bapamu yang di surga itu menerbitkan matahari tidak hanya bagi orang yang baik. Dia menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Dia menurunkan hujan pun bagi orang benar dan tidak benar. Jadi Tuhan itu sudah memberikan contoh teladan bahwa kasih, belas kasihan itu tidak memandang bulu. Tidak memandang siapapun. Amin. Bahkan dikatakan sampai musuh. Dalam hal ini kembali, hari-hari ini, bukan hari-hari ini, 1 bulan terakhir, saya diuji lagi Bapak Ibu. Ya, saya itu bersyukur ya, bukan karena kekuatan saya, bukan, benar bukan. Saya enggak kuat. Saya mau cerita ini ada kalanya saya enggak kuat. Tapi Roh Kudus yang menguatkan saya. Saya lagi diuji dengan seorang musuh, padahal itu teman saya mulai kecil. Teman saya mulai kecil. Makan bakso bareng. Makan bakso bareng, kemana-mana bareng. Ya, pergi bareng. Tapi 1 bulan yang lalu, saya menyadari, apakah ini Tuhan akhir-akhir zaman? Ya, seolah-olah kasih itu sudah lenyap. Ya, saya dihajar habis-habisan. Sepertinya dia tidak mengenal lagi saya. Secara manusia, saya enggak kuat. Secara manusia, waktu itu saya dendam. Tapi saya bersyukur ada Roh Kudus yang mengingatkan saya. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka. Kasihilah musuhmu. Sampai suatu waktu saya bilang ke istri saya, kalau teman saya itu mengajak saya lagi makan bakso, saya mau. Bukan untuk bermegah diri. Tapi ini untuk membuktikan bahwa saya mau menjadi seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Dan begitu juga Tuhan mau pagi hari ini. Agar setiap kita menjadi seperti Yesus. Kita tidak hanya memiliki hatinya Yesus. Kita tidak hanya tahu hatinya Tuhan. Ya Tuhan itu pengampun, Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu sabar. Tapi kita tidak pernah melakukannya. Biarlah pagi hari ini, mari kita responi dengan benar. Ya, kita responi. Berbuat baik itu mudah Bapak Ibu. Tapi menjadi seperti Kristus itu bayar harga. Ya. Menjadi seperti Yesus itu ada pengorbanan. Saya katakan tadi berbuat baik mudah. Saudara bisa cek diri saudara sendiri. Mungkin saudara sudah sering berbuat baik. Saya percaya dan itu baik. Ya, jangan berhenti ketika saudara berbuat baik. Jangan berhenti. Lakukan terus. Tapi hari ini Tuhan mau. Apakah perbuatan baikmu itu sudah seperti Yesus? Perbuatan baik Yesus itu butuh pengorbanan. Sampai Yesus rela mati di atas kayu salib. Hanya untuk mengasihi kita. Amin. Ya. Biarlah pagi hari ini ada sesuatu yang kita tangkap. Satu kata, belas kasihan. Ya. Amsal 14:31 dikatakan, menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Ya. Coba saudara camkan ini. Ketika saudara menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Saya terlalu percaya saudara pagi hari ini ingin memuliakan dia. Amin. Yang memuliakan dia, angkat tangan dan beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Dan ini penting Bapak Ibu. Galatia 5:14. Sangat penting belas kasihan ini ternyata. Sangat penting. Galatia 5:14. Sebab seluruh hukum Taurat, ya, saudara bayangkan nih, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini aja. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kurang penting apa Bapak Ibu?
ketika kita mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, maka itu sudah menggenapi seluruh hukum Taurat. Ya. Jadi ini penting Bapak. Tidak main-main. Saya mau katakan begini, jangan bangga saudara bisa menolong orang. Oleh sebab itu tadi saya katakan, saya enggak bangga loh. Tapi saya akan bangga ketika saya tolong orang. Karena saya tahu itu hatinya Tuhan. Amin. Mengerti ya Bapak Ibu ya? Jangan bangga sampai berhenti di kita karena aku sudah nolong orang. Tapi berbanggalah ketika kita menyadari ketika aku bisa menolong orang itu, maka saat itu sebenarnya aku sudah memiliki hatinya Tuhan. Amin. Ya. Jadi tetap muliakan dia terus. Muliakan dia terus. Jangan pernah bangga. Jangan pernah bilang, iku sing nyumbang aku. Iku lek gak ada aku, gak dadi. Ya. Ini perbuatan baik loh ini. Perbuatan baik. Itu kalau gak aku sing nolong, ya wis gak ero, gak tahu. Ya. Tapi jangan bangga sampai di sini. Tapi berbanggalah. Aku bisa nolong dia. Karena Tuhan sudah ada di dalam hatiku. Aku gak bisa karena ada hatinya Tuhan. Aku gak bisa meremehkan dia karena Tuhan lebih dahulu mengasihi aku. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi ini penting Bapak Ibu. Jangan pernah bangga. Ya. Milikilah. Jadi tidak ada alasan kita untuk bermegah diri. Gak ada alasan kita untuk bermegah diri. Ketika membantu orang lain. Bukan aku. Saya teringat sedikit ya cerita. Tapi juga bukan untuk bermegah diri. Tapi ini nyata hari-hari ini. Nyata saya menjadi semakin semangat gitu Bapak. Semakin semangat saya. Suatu waktu ada teman lama datang ke tempat saya. Cerita-cerita ya, cerita-cerita. Terus di pipinya ini basah terus gitu Bapak. Basah ambil sama dia dilapi gitu. Saya itu enggak menyangka ternyata kalau itu dia itu nangis. Ya, saya enggak nyangka karena orang ini itu dablek gitu. Ya, dablek. Saya katakan, "Loh, pipimu apa sih kok basah?" Saya gitu, ya. Jadi saya dengan santainya ngomong, "Kenapa pipimu kok selalu basah sih? Apa memang sering berkeringat gitu ya?" Dia berkata begini, "Aku mari omong-omong ambek kamu. Aku itu ingat terharu ketika dulu kamu nolong aku." Ya. Saya sampai kaget saya itu. Padahal saya itu sama sekali, ini jujur dalam hati saya, jujur. Tidak merasa menolong. Maksudnya tidak seberapa gitu menurut saya. Tapi ketika omong-omong, dia itu bisa terharu, bisa nangis. Ya. Jadi mari kita benar-benar ketika kita memiliki hatinya Tuhan. Ya, yang dikatakan tadi murni. Maka sebetulnya kita gak usah bingung. Ya, orang-orang itu akan diubahkan Tuhan. Amin. Ya. Biarlah mereka melupakan kita. Tapi yang penting Tuhan ingat kita. Amin. Bagaimana caranya Tuhan ingat kita? Ketika kita melakukan kehendak-Nya. Ketika hidup kita berkenan di hadapannya. Pagi hari ini, saudara sudah tidak usah lagi melihat itu musuh. Itu bukan. Saudara tidak usah lagi melihat orang itu tak senangi, orang itu tak benci. Ya. Lakukan semuanya dengan belas kasihan. Ya. Karena ini hatinya Tuhan. Ini hatinya Tuhan. Jangan sampai salib Kristus itu menjadi sia-sia. Ya. Karena kita sudah dikasihani dengan luar biasa. Ya. Jangan sampai menjadi sia-sia. Mungkin salib Kristus, 1 Korintus 1:18, ini tambahan sedikit. Salib Kristus mungkin bagi orang dunia itu kebodohan Bapak Ibu. Ya.
Tapi bagi yang kita diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1:18. Bagi yang diselamatkan, pemberitaan salib itu kekuatan Allah. Saudara nikmati enggak hari ini kekuatan Allah? Saya tadi katakan, ada kekuatan Allah. Ya. Saya bisa karena kekuatan Allah. Saya enggak mampu loh. Benar, saya enggak mampu. Saya tadi katakan kadang saya merasa masa dendam. Tapi saya bersyukur ketika saya terus minta hikmat Tuhan. Roh Kudus tuntun. Ya. Saudara tidak lagi dibeli roh ketakutan dan kekhawatiran hari ini. Saudara jangan bingung dengan apa yang saudara butuhkan. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. Tidak ada lagi roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, hari-hari ini kalau saudara masih merasa takut, itu bukan dari Allah. Sadarlah, tanggalkan. Saya juga pernah merasa takut. Yang tadi saya katakan sangat munafik lah kalau orang gak butuh uang. Betul ya? Munafik. Gak butuh duit, gak butuh mangan. Enggak. Tapi jangan sampai ada roh kekhawatiran. Jangan sampai ada roh ketakutan. Sehingga saudara menutup semuanya. Sehingga saudara tidak bisa memberikan belas kasihan kepada orang lain. Karena yang dimaui Tuhan bukan saudara tertuju kepada saudara dikatakan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, jadi saudara hari ini sadari, katakan kepada diri saudara sendiri bahwa aku ternyata bukan diberikan Allah roh ketakutan. Jadi kalau ada roh ketakutan, ada roh kekhawatiran, bukan dari Allah. Wah, aku gak mau. Betul Bapak Ibu? Saya gak mau. Ini dari iblis. Saya perintahkan roh ketakutan keluar. Roh kekhawatiran keluar. Aku mau menerima roh Allah, yaitu roh yang membangkitkan tadi kekuatan. Aku sanggup menghadapi segala hal. Ketika aku teraniaya, aku sanggup mengampuni. Amin. Ketika aku dirugikan, aku sanggup mengampuni. Membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih. Ya, membangkitkan kasih. Ini roh yang diberikan Tuhan. Dan membangkitkan ketertiban. Tertib. Bukan seenaknya sendiri. Ya. Jadi biarlah pagi hari ini kita mari menyadari. Ya, silakan pemusik bisa maju ke depan. Kita menyadari bahwa ternyata roh belas kasihan itu yang dimaui Tuhan. Itu hatinya Tuhan. Ya. Jangan sampai pada saat penghakiman terakhir. Ya. Saya tambahkan sedikit. Penghakiman terakhir. Ketika Tuhan datang, penuh dengan kemuliaan bersama malaikat. Saudara dipisahkan kanan kiri. Dan dikatakan apa? Ya, yang sebelah kanan. Kamu menerima kerajaan Allah, kamu diberkati Allah. Tapi yang sebelah kiri dikatakan apa? Nyalah kau, orang yang terkutuk. Dengan salib, saudara dan saya sudah dibebaskan dari kutuk. Amin. Jangan sampai saudara jatuh lagi di dalam kutuk. Ya. Biarlah. Pada pagi hari ini kita meresponi Tuhan. Dan orang-orang itu pada waktu itu bertanya, apa yang Tuhan maksud? Ketika engkau memberi, ketika aku lapar engkau memberi makan, ketika haus engkau memberi minum. Kapan Tuhan? Segala sesuatu yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina, engkau juga melakukan untuk aku. Saudara bayangkan, ini hatinya Tuhan. Ketika kita melakukan segala sesuatu untuk seseorang yang paling hina. Tuhan sendiri katakan. Sama mereka melakukan untuk aku. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Menjadi seorang Kristen. Lebih dari sekedar bertobat dan dibaptis. Tapi menjadi seorang Kristen adalah proses. Terus menerus. Di mana Anda bertumbuh. Menjadi lebih dan lebih lagi. Menjadi seperti Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mengiringmu seumur hidupku masuk dalam. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Rencanamu Bapa.
Jadikan setiap kami bejana-Mu Tuhan. Dan semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah belas kasihan. Karena ini hatinya Tuhan. Karena ini yang dimaui Tuhan. Saudara dapat dikatakan sebagai anak-anak Bapa di surga. Ketika saudara memiliki belas kasihan kepada sesama. Sesuatu yang tidak dapat ditahan-tahan. Mungkin saudara merasa awal-awal saudara memberikan sesuatu adalah sesuatu pengorbanan. Sesuatu yang menurut saudara rugi. Tapi pagi hari ini biarlah kita menyadari bahwa ternyata ini adalah kerinduan Tuhan, saudara. Ini adalah kemauan Tuhan. Untuk setiap saudara memperhatikan sesama. Dan ketika saudara mendahulukan apa yang Tuhan mau, maka saya terlalu percaya apapun yang saudara butuhkan, diperhatikan Tuhan, diprioritaskan Tuhan. Bapak, bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menangkap satu hal yang terpenting, yaitu kasih. Biarlah setiap kami Tuhan, yang kami menyadari bahwa kami tidak ada lagi roh ketakutan, tidak ada lagi roh kekhawatiran, tidak ada lagi roh perbudakan. Tapi kami sudah menerima roh kekuatan, roh kasih dan ketertiban. Salib-Mu itu yang menjadikan kami kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memampukan setiap kami semua. Dan siapapun yang mendengarkan siaran ini, kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Lanjutkan karya-Mu untuk setiap kami. Kami percaya kekuatan yang dari surga itu limpah atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita berdoa syafaat. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas anugerah Tuhan yang besar, sehingga kami semua mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk kembali datang kepada Tuhan, beribadah, mencari wajah Tuhan. Dan kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, dan mengagungkan-Mu. Demikian juga firman-Mu yang pada saat ini sudah dibentangkan oleh hamba-Mu, dan dijabarkan dengan baik atas kami. Kiranya lewat sabda firman-Mu ini, kami memiliki hati seperti Tuhan Yesus, yaitu memiliki belas kasihan Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh seorang Samaria. Dan bahkan kami semua mau mengasihi sesama kami tanpa ada batas. Kami teringat saudara-saudara kami ya Tuhan, yang pada saat ini tidak dapat beribadah seperti kami. Tuhan jamah setiap mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki persoalan kehidupan Tuhan berikan petunjuk jalan mana yang harus mereka tempuh. Sehingga saudara-saudara kami mendapatkan sukacita seperti Tuhan memberikan kami dalam ibadah pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat firman pagi kami di tempat ini. Tambahkan roh hikmat dan pewahyuan Tuhan, agar hamba-Mu ini apa yang disampaikan bagi kami menjadikan mata hati kami terang, dan kami mengerti kehendak Tuhan dan hidup berkenan seperti yang Tuhan ajarkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Sudi Dharma dan Ibu yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi gembala sidang kami di GBI Diaspora Sejahtera di seluruh Indonesia. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan
senantiasa limpah atas kedua hamba-Mu ini. Dan segala apa yang diupayakan dalam mengawal pekerjaan pelayanan Tuhan, Tuhan menjadikannya berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan atas hamba-Mu Bapak Erlangga Dharma selaku wakil gembala sidang kami. Kiranya Tuhan taruh yang terbaik atas pelayanannya hamba-Mu ini yang ada di Kota Malang sekarang. Biarlah pimpinan, penyertaan, dan kuasa Tuhan senantiasa bekerja atas hamba-Mu. Dan segala upaya yang dilakukan dalam rangka mengiring pekerjaan pelayanan Tuhan, semuanya sesuai dengan kehendak dan kedaulatan Tuhan. Berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya. Berdoa atas kota kami Tuhan, Surabaya, beserta seluruh aktivitas dan persoalan-persoalannya. Kiranya seluruh aktivitas perkotaan dapat berjalan dengan baik dan seluruh persoalan kota dapat tertangani dan mendapatkan jalan sebagaimana mestinya. Berkati para pemimpin-pemimpin kota kami, baik dari unsur eksekutif, legislatif, judikatif, TNI dan Polri. Kiranya semua pemimpin kota kami ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga Surabaya menjadi kota yang aman, tertib, dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa atas negara dan bangsa kami Indonesia, dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo dan seluruh jajaran kementerian yang ada. Kiranya pada sisa masa pemerintahan yang ada sekarang ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya dalam mengambil kebijakan, khususnya kebijakan-kebijakan yang mendukung terciptanya kestabilan politik, ekonomi, hukum, dan pengadaan pangan. Sehingga seluruh aspek kehidupan di Indonesia dapat berjalan dan tercapai dengan baik. Berkati masa depan Indonesia ya Tuhan, kiranya lawatan Tuhan terjadi atas negeri kami ini. Dan Indonesia jauh dari segala macam kerusuhan, pemberontakan, bencana alam, bahkan Indonesia dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Dan lewat kuasa Tuhan, bangsa kami sungguh-sungguh bangsa yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya tiba saatnya nanti banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Akhirnya kami tetap mengucapkan syukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami, sehingga kami semua mengalami hari-hari baik bersama-sama dengan Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Apapun bentuk persembahan yang kami lakukan pada saat ibadah ini, semua itu semata-mata kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, maksudnya. Sekali lagi sama bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengampuni ibadah kita. Harapan
waktu sejenak kita bersyukur secara pribadi di hadapan Tuhan karena anugerahnya kita dapat berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah saat ini. Kita ambil waktu secukupnya sebelum kita tinggalkan tempat ini dan untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Inilah yang Tuhan ungkapan hati kami yang terus bersyukur kepadamu. Kita pastikan Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberkati kita hari ini, dan kembalilah ke tempat masing-masing, lakukanlah firman Tuhan yang Ibu Bapak Saudara dan saya dengarkan. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu, suami, istri, anak, orang tua, anak-anak semuanya diberkati studi mereka, dan Tuhan akan membuat semuanya itu berhasil. Usaha dan pekerjaan ibadah pelayananmu, Tuhan yang semuanya menyempurnakan. Dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, rahmat, sejahtera, cinta, kasih sayang Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan persekutuan kita dengan Roh-Nya yang kudus, hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Maranatha datang kedua kali, kita sudah diberkati. Yang diberkati dan percaya sama kita katakan, amin. Perbincangan menarik seputar kesehatan bersama Dr. Gigi Beni Andoko Wibisono, spesialis bedah mulut, dengan topik Gigi Gingsul, Minggu 9 Oktober 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk interaksi melalui SMS atau WhatsApp di 081334608888. Dengarkan melalui streaming di www.sejahterafm.id atau unduh aplikasinya melalui Play Store.